rumah Yamin, rumah Ejel tuh Mbah yang bikin. Tanahnya Mbah. Ya, kalau pagar bayar Yamin yang bikin tuh karena dia mau buat usaha itu reparasi mobil orang di situ. Cuman pagar, kalau rumah enggak. Kalau bilangnya si itu berhak di atas rumah tuh, ya enggak lah, karena yang bikin Mbah. Kalau Cok Mun bilang berhak di tanah tuh, iya. Kan tinggal Mun anaknya. Iya kan tinggal Bu Mun sendiri. Anak kandung tinggal Mun. Iya, yang lain tinggal cucu, udah nggak punya hak di situ. Nah, yang lain cucu. Cucu ntar dulu, anak dulu. Jadi rumah tuh dulu Pak Heri tukangnya, bapaknya si Eman, bapaknya Eman. Tuh tukangnya dulu. Nukangin rumah yang mana? Hah? Nukangin rumah yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya Pak Heri yang ngerjain. Duitnya? Hah? Duitnya duit Mbah. Duit Mbah lah. Mereka belum punya duit, Ejel apalagi kan udah berhenti dari kerja. Ejel udah berhenti dari Tanjung Priuk. Yamin ya baru kerja-kerja begitu doang, belum punya penghasilan besar lah, cukup untuk keluarganya doang. Ya belum bisa. Jadi yang belum punya rumah waktu itu Yamin sama Ejel. Kalau Mun udah punya rumah, Bang Arsa udah punya rumah. Nah, makanya dibikin tuh tanah tuh. Waktu papa masih ada, masih sehat, belum sakit parah gitu. Cok Mun minta dibagi tuh tanah bagian dia. Cok Mun udah bilang sama Yamin nggak mau, karena kalau dibagi sama Cok Mun, rumahnya Yamin tinggal kecil. Lah, kemana ngambilnya? Kalau ngambilnya ke Ejel, di sampingnya rumah orang. Jelas ngambilnya ke Yamin. Nanti Yamin dulu satu lagi sama Ejel gitu. Kamu udah pengen pergi haji dulu. Ya tahun-tahun 98 lah. Bapak masih sehat. Temun minta dibagi tuh tanah. Orang dia pengen pergi haji, kalau nggak gitu dia nggak dapat pergi haji. Akhirnya dibagi? Hah? Akhirnya dibagi nggak? Nggak dibagi, Yamin nggak mau. Yamin nggak boleh, belum ngelak-ngelak aja. Dari mana Mamas punya hak di situ? Lah itu Mbah yang bikin kok rumahnya. Bagaimana juga katanya Mama punya hak, nggak ada. Yang bikin Mbah. Kalau Yamin tuh yang bikin pagar depan iya. Renov wajar lah ya, kan dia tinggal di situ. Nah dia tinggal di situ, kalau nggak gitu dia nggak aman dong. Dia mau aman. Pohon jambu yang depan masih ada nggak? Tuh pohon jambu Mbah yang di depan rumah Mama diambil dulu tuh. Tahu, katanya nggak boleh nanam jambu di depan, tapi dia ditanamin di situ jambu. Sakit-sakitan mulu orang kalau nanam pohon jambu di depan gitu. Kata Nurma katanya ada surat wasiat. Nggak ada surat wasiat. Kalau surat wasiat dari Bapak berlaku, tapi kalau surat wasiat dari Yamin tidak berlaku karena ada Cok Mun. Tapi emang iya dulu ada surat wasiat? Hah? Apa emang iya ada surat wasiat? Perasaan Papa nggak pernah ngomong surat wasiat. Nggak ada. Kalau surat wasiat dari Yamin tidak berlaku karena tanah tuh Mun masih berhak di situ. Nggak ada. Nggak pernah ada. Nggak baru dengar ini. Baru ada surat wasiat. Suruh keluarin nama dia surat wasiatnya. Apa bunyinya surat wasiatnya? Siapa yang nulis? Nah, tulisannya siapa? Kalau tulisannya cakep, itu tulisan anak-anaknya. Tapi kalau tulisannya mencong-mencong, tulisan Yamin. Karena Yamin cuma anak SD, bukan SMP. Nggak ada surat wasiat. Pokoknya kalau itu wasiat di belakang aja, dulu nggak pernah ada dibilangin kok surat wasiat. Mbah Laki juga nggak punya surat wasiat kok. Orang duit Mbah Laki di Bank BRI aja. Papa yang ini yang ngurusin.
Tiap bulan Mbah tuh ngambil bunganya, itu dipermasalahkan sama mereka dulu. Nah sesudah Mbah Laki meninggal, diserahin tuh uang ke mereka. Papa nggak ngambil, Yamin, Ejel tuh yang ngambil. Arsat, nggak ada, papa nggak ngambil, bilang nggak boleh, saya nggak mau, jangan dibawa ke sini tuh uang. Tuh uang tabungan Mbah waktu dia jual rumah yang di Bekasi. Itulah dia beli tuh tanah. Dia bangunin ke rumah tuh. Ejel katanya sama Yamin nggak punya rumah, kasihan. Yamin katanya numpang di Tanah Koja tuh, di rumah keluarganya. Orang tuanya Nurma apa siapa tuh di Tanah Koja, di depan itu. Kecil rumahnya. Nah, itu makanya dibikinin sama bapak itu. Tapi barangkali kalau Yamin ngerehab-rehab dikit ya wajar aja kalau dia mau cakep tuh rumah. Wajar lah Tapi dia tinggal di situ. kayaknya tidak ada yang direhab. Ya kalau pagar pasti benar Yamin yang bikin. Pagar besi. Kalau rumah nggak ada surat wasiat-wasiatan. Kalau Yamin nggak berhak bikin surat wasiat karena Mun ada lebih tua. Iya kakaknya ya. Hah? Kakaknya. Iya, Yamin kan, Mun kan kakaknya. Tanahnya bagian Mun ada di situ karena Mun udah minta mau diamin ini. Yamin yang ngelak-ngelak. Terus sampai papa meninggal udah aman, nggak ada lagi yang ini tempat Mun ngadu. Waktu itu ke papa dia ngomong mulu. Minta dibagi, dia mau pergi haji. Orang pergi haji nggak dihalang-halangin coba. Boro-boro mendukung, tanah bagiannya dia aja nggak dikasih. Kalau Pak Mun seger sekarang tuh dia bisa ngomong. Sayangnya dia udah nggak ini sih. Makanya mama bilang sama kalian jangan ikut-ikutan tuh tanah, biarin dia mereka berebutan sono. Karena tanah tuh cuma sedikit. Kalau ada 2 hektar, 3 hektar mungkin juga 300 meter. 300 meter. Ilah. Katanya suruh dihitung pakai NJOP. Tidak ada dulu sudah ditawar orang 4 juta semeter itu. Belum ada NJOP karena dia belum punya surat. Oh dulu pernah ditawar orang. Udah itu maka papa pengen ngejual itu. Yamin nggak mau jual. Ya nanti pakai tanah yang di Bekasi katanya. Dibagi-bagi, ternyata jual tanah di Bekasi dia makan lelep sendiri. Katanya belum dijual tanah Bekasi. Hah? Katanya belum dijual tanah Bekasi. Belum. Apa kata siapa? Kata orang-orang ini. Nggak ada. Udah dijual. Tanah Bekasi udah dijual. Itu kan Bang Weh di situ. Tanah rumahnya Bang Weh itu udah dijual. Oh. Iya tadi Orang udah ada papa bilang, "Ma," katanya, "gua kan kepengen berobat." Ya terserah. Lu mau berobat ya. Ya deh. Mudah-mudahan benar aja. Ternyata udah lama ditanyain. Belum katanya gitu. Pergi ngecek ke sono udah dijual. Dulu kan suratnya dua-dua sama papa kan? Iya suratnya sama papa diminta sama Yamin. Mau dibagi-bagi. Itu papa ngapain pak? Katanya jangan, gua mau berobat mak katanya, kali aja bisa donor mata. Dia cuma matanya doang itu. Pengen donor mata. Ya apa selama ini kamu berobat nggak pernah tahu duit, mikirin duit kan saya yang tanggung pakai askes. Iya tapi kalau mata nggak bisa pakai askes katanya. Nah itu dikasih dia surat tuh. Kasih surat tuh hilang ditelan bumi. Iya katanya tadi dibaca di grup. Dia sepakat pakai NJOP harganya 4 juta semeter. Nggak ada. Jangan mau pakai NJOP. Dulu aja dia ditawar orang 4 juta semeter situ. Itu tanah dekat dari jalanan, dekat dari kantor lurah. Udah ditawar orang dulu, Bapak udah ini banget. Tapi Yamin nggak mau ngejual, dia mau tinggal di mana. Kalau dijual tuh tanah dia harus bikin dulu rumah di mana-mana. Tuh.
Salah sih, dulu harusnya waktu masih ada Bu Icah ya nanya semuanya, pasti Bu Icah tahu. Iya, kalau Po Icah masih ada tuh, Po Icah jelas semuanya itu dia. Orang surat juga Po Icah yang ngasih unjuk. Itu kan semuanya. Tapi dulu bukan NJOP, itu tanah udah ditawar orang 4 juta semeter, udah mau. Itu Papa. zamannya papa masih hidup tuh. Masih hidup, masih seger. Ya, tapi udah sakit juga, cuman belum matanya belum rusak, belum. Ya Aminnya nggak mau ngejual. Mau jual entar dia di mana? Tuh kayak gitu dulu. Ya, tuh waktu papa sakit dia nanyain surat. Ada kata papa gitu. Dia minta dulu surat Bekasi. Satu lagi mana katanya? Ada katanya. Istri nggak berhak loh bang katanya. Terus mama sampai di belakang dia, berdiri di belakang dia. Terus kagok dia. Nah nggak jadi melanjutkan omongan. Cuma dapat dia tanah Bekasi, dia pulang terus. Waktu papa udah meninggal, tuh kemarin tuh ribut-ribut, ya Min nelpon mama. Dia nanyain surat di mana. Mama bilang, gua nggak tahu Min. Kan lu bilang istri tidak berhak, makanya gua nggak tahu menau tuh surat dipegangin siapa. Bapak anak-anaknya kali, coba tanya sama anak-anaknya. Mama bilang gitu, anaknya Udin, gua nggak tahu. Dia kalau ini sama anak-anaknya aja ngomong. Karena gue nggak mau ikutan, lu bilang istri tidak berhak gitu. Jadi tidak ada sama-sama tidak berhak loh. Nah itu rumah mbah yang bikin, tidak ada hak yang lain.